Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang Ibu. Siang, Ibu. Semangat Bu, ini kimia siang-siang ini biasanya tetap lebih semangat pagi. semangat ya. Saya masih semangat, Ibu. Saya masih semangat. Biasa. Oke, anak-anak hari ini apakah ada yang tidak masuk? Mungkin Arif ketua kelasnya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Komplit, Bu. Lengkap. Komplit Masuk baik. semua. Nah, Ira kemarin kayaknya habis sakit ya. Sudah masuk ya, sudah sehat badannya. Alhamdulillah Bu, sehat. Syukurlah sehat baik. Anak-anak, minggu lalu sudah disampaikan sama Bu Agnes kalau kalian harus belajar dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, minggu lalu Miss minta itu kalian boleh membuka Schoology ya. Di situ sudah ada materi apa yang harus kalian baca dulu, kemudian ada videonya juga, ada beberapa hal penting yang harus kalian pelajari dulu. Ibu juga sudah melihat ada diskusi, sudah baik. Arif sudah aktif, dia juga aktif di diskusinya, itu sangat baik sekali. Nah, nanti hari ini akan kita diskusikan lebih lanjut lagi, gitu ya. Oke, anak-anak sebelum kita akan mulai, kelompoknya ya, kelompoknya silahkan boleh dipersiapkan, kalian boleh duduk dulu bersama dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya kemarin sudah dibagi, sudah dilihat ya di LMS-nya ya. Ini Ibu sebutkan lagi siapa tahu ada yang lupa siapa kelompoknya siapa. Kelompok 1, ini ada Arif, terus anggotanya ada Novita dan Weni. Silakan boleh duduk bersama-sama kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Robin, Fauzi, Dia, dan Trias. Boleh silakan bergabung. Bu, Kemudian ada Bahtiar, Ira, Retno, dan Ita. Yuk, Ibu kasih waktu 1 menit, boleh silahkan mempersiapkan diri. Bukunya jangan lupa diambil ya, supaya siap untuk belajar. Alat tulisnya juga dipersiapkan. Oke, sudah ya. Ada sampah mungkin di bawah, boleh diambil itu. Retno mungkin bisa diambil sampahnya, mungkin bisa dibuang dulu ya nak ya. Oke, ini sudah siap, semuanya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, anak-anak kita tuh mau belajar apa tuh hari ini? Ya, jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan kemarin, minggu lalu ya, kita akan masuk materi baru tentang larutan penyangga, gitu ya. Yuk, ini Ibu tampilkan untuk PPT-nya, untuk materi kita. Iya, kita mau belajar tentang larutan penyangga atau buffer solution, gitu ya. Nah, tujuannya itu apa toh? Kita itu mau belajar penyangga itu supaya bisa tahu tentang apa, gitu ya. Yang akan kalian kuasai untuk pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah diharapkan nanti kita semua itu bisa menjelaskan bagaimana hubungan kesetimbangan kimia terhadap prinsip kerja larutan penyangga. Tentunya melalui pembelajaran mandiri yang sudah kalian lakukan minggu lalu. Kalian sudah mengerjakan mini quiz di LMS, juga sudah berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian nanti bersama-sama dengan anggota kelompok kalian juga harus bisa berdiskusi ya, harus aktif. Nanti Ibu akan nilai keaktifan kalian di dalam diskusi di kelompok kalian, tentunya menggunakan bahasa kalian, bukan copy paste dari sumber-sumber belajar kalian. Kemudian selain itu nanti diharapkan kita semua bisa mengkaitkan bagaimana hubungan asam basa gitu ya dengan prinsip kerja larutan penyangga, karena kan minggu lalu sudah dihimbau ayo belajar lagi asam basanya yang kemarin yang sudah didapatkan di bab pertama ya. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran yang mandiri tentunya dan berdiskusi transformasi, nanti ada tahap-tahapnya begitu. Jadi tujuan kita adalah ini ya, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar. Nah, sebelum nanti kalian boleh bekerja bersama-sama dengan anggota kelompoknya, di sini Ibu punya satu gambar yang mungkin salah satu dari antara kalian itu pernah minum gitu ya.
Gambar apa itu? Ini. Ibu punya gambar. Ada yang pernah minum enggak? Ini apa ini ya? Ini musim-musim pandemi gini biasanya banyak yang terpaksa harus minum. Apa ini? Vitamin, Bu. Vitamin, betul, vitamin C1000 gitu ya. Nah, kalau kalian amati di bagian bawah ini, pojok kiri, itu tulisannya tidak terlalu besar ya. Ada tulisannya buffered vitamin C gitu. Terus kalau kita bandingkan lagi sama satu produk, tidak hanya vitamin ya anak-anak ya. Ini obat apa ya ini ya? Ada yang tahu enggak ini? Obat tetes mata, Bu. Obat tetes mata. Nah, di dalam obat tetes mata itu kalau kalian perhatikan di kemasannya, mungkin tidak semua obat produk ya, tidak semua merek, tapi ada beberapa yang mencantumkan ada tulisannya ini yang dilingkari sama ibu ini, larutan buffer isotonis. Nah, ada kata-kata buffer. Selain itu ada juga ini yang di supermarket banyak Hemaviton C1000. Di sini juga ada labelnya dengan buffered vitamin C. Nah, berarti kan larutan buffer itu penting sekali ya, karena di kehidupan itu sangat banyak begitu. Ya kan? Nah, kira-kira dari kalian nih, kalau sudah belajar minggu lalu, sudah baca-baca di LMS-nya, di LMS juga sudah Ibu berikan bahan ajar yang bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Kira-kira apakah ada yang tahu ya? Kira-kira buffer itu apa ya? Mungkin ada yang mau jawab? Siapa yang sudah tahu, sudah belajar? Nggak ada yang ini, nggak ada yang baca, jangan-jangan ini. Larutan Saya, yang Bu. pH-nya nggak berubah, Bu. pH-nya nggak berubah berarti ya, pinter. Ada lagi jawaban lain mungkin? Kalau saya belum tahu tentang apa larutan-larutannya. Tapi kalau di Jawa itu ada penyangga nyonggo. Berarti artinya membuat dia berdiri tegak tetap gitu. Itu aja. Oh iya, Mungkin berarti itu. Tapi nggak tahu apa itu lautan penyangga, Mas ya. penyangga ya, supaya misalkan apa namanya atap disangga, berarti kan tidak akan roboh begitu ya. Ya, tiang, ya. Bisa dihubungkan, dikorelasikan gitu ya. Terima kasih Arif dan Bahtiar ya. Baik, anak-anak setelah mencermati tadi ya, kalian kan pasti akan berpikir apa toh arti dari tulisan itu, kenapa harus ada? Nek enggak ada kan juga enggak masalah sebenarnya. Nah, tapi kan sesuai dengan fungsinya begitu ya. Terus kemudian mengapa perlu dibuat produk-produk dengan manfaat sistem kerja buffer ini, kenapa alasannya? Nah, ada hubungannya dengan di dalam tubuh kita anak-anak begitu ya. Nah, kira-kira nih nanti kita akan belajar bersama-sama ya, Ibu sampaikan terlebih dahulu bagaimana kaitan dari kesetimbangan. Kan minggu lalu kalian sudah belajar membaca kesetimbangan lagi meskipun sudah belajar di semester 1 ya. Kemudian apa hubungannya dengan kesetimbangan, kemudian apa hubungannya dengan asam basa Bronsted Lowry dan penyangga itu sendiri bagaimana. Di awal sekali sudah Ibu sampaikan bahwa kimia ini ilmunya berkesinambungan. Jadi kalian tidak boleh melupakan yang sudah dipelajari. Ya lupa itu wajar ya, tetapi alangkah baiknya apabila benar-benar bisa diingat, bisa diperhatikan dengan baik. Oke, apa kaitannya dengan kesetimbangan? Ini lama banget, biasanya kan kalian kecenderungannya begitu. Kalau sudah belajar, sudah ulangan, sudah lupa semuanya gitu ya. Jadi yang pertama, kaitannya itu begini anak-anak. Larutan penyangga, itu tadi sudah disampaikan oleh Bahtiar ya, pH-nya itu nggak berubah Bu. Nah, nggak berubah itu yang bagaimana? Terus kok bisa seperti itu? Nah, larutan penyangga ini prinsip kerjanya itu menggunakan sistem kesetimbangan. Kalau Arif tadi menyampaikan dia itu bisa dipakai untuk nyonggo. Nyonggo itu berarti kan menyangga sesuatu supaya dia tidak terjatuh dan lain sebagainya. Menggunakan sistem kesetimbangan. Tentunya sesuatu kalau tidak roboh atau tidak berubah itu kan berarti pada kondisi yang sudah setimbang lah. Nggak mungkin misalkan rumah dikasih penyangga cuma satu di pinggir kanan atau pinggir kiri atau di tengah-tengah, kan pasti roboh. Nah, ibaratnya mungkin seperti itu. Kenapa? Karena reaksi dalam keadaan yang tetap atau tidak bergeser. Jadi reaksinya itu tidak mengalami pergeseran mengalami tetapi tidak merubah yang terlalu signifikan. Kemudian
Prinsip kerja larutan penyangga itu juga didasarkan atas kesetimbangan komponen asam basanya, gitu ya. Karena ini salah satu rangkaian. Jadi setelah kalian belajar konsep asam basa, kalian belajar hidrolisis. Nah, sekarang bagian yang ketiga kalian belajar penyangga, itu ada hubungan erat dengan bagaimana komposisi larutan atau sifat asam basanya, begitu. Terus kemudian misalkan pada larutan penyangga asam, itu kan pasti ada komponen-komponennya ya. Di bahan ajar juga sudah Ibu sampaikan, ada komponen basa konjugasi, itu nanti akan bereaksi dengan asam kuatnya, kemudian akan ditambahkan ke dalamnya asam lemah juga seperti itu. Nah, ini ada kaitannya, gitu ya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan bersama-sama nanti berdiskusi bersama-sama dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bagikan ya tadi anggota-anggota kelompoknya. Untuk LKPD-nya juga kalian sudah bisa download sendiri kemarin di LMS-nya. Ada yang belum download ini? Ada yang belum ngeprint mungkin? Sudah semua ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. baik, sip, pinter. Nah, baik. Sekarang silahkan boleh kalian bersama-sama kelompok ya. Prosesnya nanti begini anak-anak. Kalian membaca bahan ajar, kan sudah kalian lakukan ya. Kemudian ada link begitu. Ada link yang di LKPD kalian, itu kan dikasih link sama Ibu ya. Itu silahkan diklik karena bentuknya itu QR code, QR gitu. Kalian boleh scan bisa, itu nanti akan ngelink ke YouTube ya. Di situ akan menjelaskan tentang konsepnya kesetimbangan lebih dalam lagi gitu ya. Kalian boleh sambil belajar. Nah, di bagian ini kalian boleh silahkan belajar secara individu dulu gitu. Jadi jangan nyontek temannya. LKPD kan masing-masing. Kalian punya sendiri-sendiri. Kemudian kalian kerjakan dulu di LKPD bagian exploration ya. Di bagian exploration itu ada beberapa pertanyaan. Oke, nah pertanyaannya itu silakan boleh kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Apa yang di bagian exploration? Exploration itu kalian boleh silakan menuliskan materi-materi yang kalian pahami. Tentunya kemarin sudah belajar tentang kesetimbangan. Pertanyaannya simpel-simpel ya. Misalkan seperti reaksi yang dapat berlangsung secara dua arah atau bolak-balik disebut dengan reaksi apa? Silakan boleh dituliskan di LKPD-nya. Sekali lagi ini individu dulu, oke? Dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian 3 materi ini kesetimbangan, asam basa Bronsted Lowry, kemarin kalian sudah belajar, dan sedikit tentang larutan penyangga ya. Larutan penyangga yang tentunya juga ada di bahan ajar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Silahkan kita mulai berjalan ya anak-anak ya. Silahkan boleh mulai mengerjakan bagian kesetimbangan asam basa dan penyangga secara mandiri. Kira-kira kalian perlu waktu berapa lama untuk bisa mengerjakan? 1 menit? 1 menit nggak masuk akal ya. Berapa lama mungkin? 10 menit. 10 menit? 1 jam, Bu, 1 jam. Luar biasa lah, 1 jam nanti nak habis jamnya. Tidur kalau 1 jam, Pak. 1 jam tidur nanti, nggak jadi kerja. Nah, nanti kita akan diskusi ya, diskusi sama-sama, presentasi juga ada. Jadi silakan boleh kalian kerjakan dulu 5 menit gitu ya. Silakan boleh dibaca-baca sendiri-sendiri. Boleh buka website, boleh buka internet. Nah, ini Bu akan berkeliling ini satu-satu. Akan dicek siapa yang mengerjakan. Ini kelihatan sudah baca atau belum materinya, itu pasti kelihatan. Mesti tidak isain nanti. Oke, silakan sambil boleh berjalan dikerjakan. Saya keliling ya. Oke, ini kelompoknya siapa tadi ya ini ya? Kelompoknya, oh ini Novita, ada kesulitan enggak Novita? Sementara belum Ibu, ini baru mengerjakan yang nomor 1 sama teman-teman. Baru Oke, mau masuk nomor 2. ya pintar, dan dilanjutkan. Ada kesulitan boleh silakan disampaikan ya anak-anak ya. Retno ada kesulitan enggak? Ini kok masih kosong ini?
Bentar Bu, ini baru tanya-tanya ya, soalnya nggak ada paketan ya, ini tanya teman dulu. Oh, boleh, enggak apa-apa. Pakai buku Bu, paket, buku bahan ajar juga bisa, misalnya internetnya enggak jalan. Bu Oh iya Bu, Agnes, iya. Oke. Bu Agnes, Iya, siapa ini Bu, tadi? Bahtiar, Bu. Batiar, iya Batiar. Gimana Batiar? Mau izin ke belakang, Bu. Walah, tak pikir tanya. Iya, silakan. Siapa ya yang belum ya ini ya? Sudah. Oke. Trias ini. Wah, sudah lengkap Trias ini. Belajar sungguh ya bacanya ya. Iya, Bu. Oke, baik. Dua menit lagi anak-anak ya untuk tahap ini. Silakan boleh diselesaikan 2 menit lagi. Ini waktunya berjalannya cepat sekali. Setelah itu nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Silakan ada yang ditanyakan. Siapa yang bertanya boleh angkat tangan. Nanti saya akan ke meja kalian. Pertanyaannya cukup lumayan banyak memang, tapi jawabannya singkat-singkat ya. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi kita akan masuk ke bagian yang kedua. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk pengerjaan secara mandiri sudah selesai. Nah, sekarang ya tahap berikutnya kalian kan tadi sudah mencari informasi tentang apa itu pergeseran, apa itu reaksi bolak-balik itu apa, kemudian Bronsted Lowry itu yang bagaimana, kan kalian sudah mencari informasi itu secara mandiri. Nah, sekarang silahkan boleh sharing apa yang sudah kalian dapatkan, mentransfer ilmu kalian ya, ilmu yang sudah kalian pelajari tadi. Berikan informasi selengkap-lengkapnya kepada setiap teman-teman kalian. Jadi begini aturan mainnya. Ketika misal ini ya, misal Arif di dalam kelompoknya itu mengerjakan bagian materi prasyarat kesetimbangan gitu ya. Jadi silakan Arif boleh mentransferkan pengetahuannya tadi, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan itu tentang reaksi bolak-balik itu disebut apa, dijelaskan ke teman-temannya. Terus kemudian suatu reaksi atau suatu sistem dikatakan setimbang itu kalau seperti apa gitu ya. Boleh silakan dijelaskan. Demikian pula di kelompoknya Arif ada Novita ya. Novita tadi mengerjakan yang bagian asam basa Bronsted Lowry. Novita boleh sharing bagaimana cara menentukan asam basa konjugasinya gitu ya. Silakan boleh bergantian mentransferkan ilmunya sampai semua anggota kelompoknya itu paham ya. Jadi setiap materi yang sudah kalian kerjakan secara mandiri tadi. Oke, waktu untuk kalian mengkomunikasikan semua hasil pekerjaan kalian tadi secara individu itu Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit itu paling berarti estimasi setiap anak bisa menjelaskan ke teman-temannya kurang lebih 3 menit gitu. Jadi dalam waktu 3 menit bagian kalian selesai untuk kalian sampaikan ke teman-teman. Silakan boleh berdiskusi sambil Ibu amati bagaimana jalannya diskusi kalian. Harus aktif ya. Ini Ibu sambil menilai ini loh, apa keaktifan kalian. Kalau misalkan diam-diam aja terus tidak ada interaksi di antara kelompoknya ya pasti nilainya berkurang. Selain nilai, kalau kalian targetnya pengen bisa juga sulit nanti ya. Jadi selain nilai, kamu juga tidak mendapatkan informasi yang utuh nanti. Kalau misalkan masih bingung materi gimana, boleh tanya sama Bu Agnes ya. Silakan boleh bertanya. Ada yang ditanyakan?
Bagaimana silakan. Ira, mungkin ada yang ditanyakan Ira terkait dengan bagiannya yang didiskusikan? Bu, belum. Belum ada ya? Oke, baik. Kemudian siapa lagi nih? Tadi Batiar dari toilet tadi sudah kembali belum? Sudah ya? Sudah Ibu, sudah. Oh iya, baik. Ayo dilanjutkan Batiar. Sekarang di tahap mentransfer informasi yang sudah kalian tentukan tadi secara mandiri, ditransferkan ke teman-temannya. Siap Bu, siap. Oke, dilanjutkan. Tulisannya yang bagus ya, biar bisa dibaca. Baik, 3 menit lagi ya anak-anak ya. 3 menit lagi untuk kalian boleh mengkomunikasikan ke teman-teman itu kita akhiri ya. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan. Nah, ini begini, nanti kan kalian setelah ini kalian akan presentasi. Jadi setiap anggota kelompok itu wajib hukumnya paham betul dari setiap materi yang sudah kalian pelajari. Jadi meskipun misalkan kelompoknya Fauzi tadi, kelompoknya Fauzi ada Robin, ada Diah sama Trias ya. Misalkan Robin mengerjakan di bagian kesetimbangan gitu. Nanti Diah itu wajib harus paham betul kesetimbangan itu apa, gitu ya, dari apa yang sudah disampaikan. Untuk anggota kelompok yang lainnya juga seperti itu. Jadi jangan sampai teman-temannya itu tidak paham sama materinya. Oke, 1 menit lagi ya, kita akan melakukan presentasi. Yang presentasi siapa? Semua kelompok akan presentasi. Kemudian yang dipresentasikan yang mana? Mungkin tidak sama ya, setiap kelompoknya nanti Ibu akan tentukan kelompoknya siapa, menjawab yang bagian mana. Tapi tentunya tidak dengan bagiannya masing-masing, jadi pasti beda bagian nanti. Kan random ya, random nanti saya tunjuknya tidak urut. Artinya belum tentu itu bagian kalian. Jadi kalian harus paham materinya yang mana. 1 menit lagi harus dipersiapkan ya. Ada yang belum selesai sama sekali? Coba saya cek dulu satu-satu. Dari kelompoknya Arif, anggota kelompoknya sudah beres semua? Informasinya sudah disampaikan? Udah Bu, Sudah, Aman Bu. ya? Oke, aman. Novita paham? Sama Novita Bu. Oke, Iya, Novita paham sama ya? Bu Eni ya, sama Arif Bu ya? Eni juga. Iya, kita sudah. Oke, sip. Terus kemudian kelompok 2, kelompoknya Robin, Fauzi. Sudah beres anggotanya? Sudah, Bu. Yes, oke, terima kasih. Terus kelompok yang Bakhtiar, anggotanya sudah aman? Ada yang belum paham sama sekali atau ada yang masih setengah-setengah? Sudah Bu. Sudah ya, oke, berarti ini sudah diharapkan sudah beres, sudah siap semua untuk menyampaikan hasil presentasinya, begitu ya. Oke, nah nanti kita akan merefleksikan juga ya. Baik, anak-anak, kalau sudah selesai semuanya, kita akan presentasi ya, menyampaikan hasil dari diskusi kalian, apa saja yang sudah kamu pelajari secara mandiri tentunya, kamu sudah baca, cari info di website dan lain sebagainya, sudah kalian baca, kemudian sudah kamu transferkan informasi tadi kepada teman-teman kalian. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan. Kalau kalian lihat di LKPD, itu kan pertanyaannya yang bagian pertama, apa saja masukan dari kelompok lain terhadap kelompokmu mengenai materi yang dipresentasikan. Nah, misalkan sebentar lagi ini kelompoknya Arif misalkan ya, kelompoknya Arif akan presentasi duluan. Kelompok yang lainnya minta tolong boleh memperhatikan dengan betul, ya. Nah, ketika ada bagian-bagian yang kalian tidak setuju, kurang sependapat,
kalian sampaikan kepada kelompoknya Arif ketika kelompoknya Arif mempresentasikan. Nah, kelompoknya Arif, semua anggota kelompok ya tentunya yang mempresentasikan ketika mendapatkan masukan, ketika mendapatkan sanggahan atau apa saran, silakan boleh kalian tuliskan di kolom bagian presentation yang ada di LKPD kalian. Gitu ya. Jadi yang dituliskan di situ adalah apa masukan-masukannya. Ya. Terus kemudian selain tentang materi, kemudian mungkin ada yang dipresentasikan yang lainnya. Nah, kalau sudah siap, ini Ibu mulai aja ya presentasinya. Silahkan boleh maju ke depan. Ini satu orang saja perwakilannya, tidak perlu semuanya. Karena kan diharapkan dari awal tadi sudah disampaikan ya, diharapkan semua teman-teman itu paham dengan materinya. Ya, oke. Kelompoknya Arif. Ibu mau minta dari kelompoknya Arif mungkin bisa Novita. Ya. Novita boleh menyampaikan hasil presentasinya untuk materinya yang bagian. Nah, bagiannya tadi kan tidak sama toh. Minta tolong boleh dipresentasikan materi tentang materi prasyarat yang pertama ya, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Pergeseran kesetimbangan, kemudian yang akibat dari konsentrasi. Boleh silakan Novita boleh menjawab Yang pertama ya Bu ya. pertanyaan dari bagian yang pertama. Ya, yang kesetimbangan kimia. Betul, kesetimbangan kimia. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesetimbangan kimia. Di sini reaksi yang dapat berlangsung secara dua arah atau bolak-balik itu disebut dengan reaksi apa? Kelompok kami menyimpulkan ini adalah reaksi reversibel. Kemudian, suatu sistem dikatakan dalam keadaan setimbang itu apabila seperti apa? Itu dikatakan setimbang oleh kelompok kami. Kami menyatakan bahwa keadaan setimbang itu apabila laju reaksi itu ke arah kanan akan sama dengan laju reaksi yang ke arah kiri. Jadi yang ke kanan sama yang ke kiri itu nanti sama seperti timbangan ya Bu ya. Jadi nanti akan menjadi setimbang. Jadi tidak bergeser sedikit. Jadi arah yang ke kanan sama yang ke kiri itu sama. Kemudian reaksi kesetimbangan hidrolisis ester itu pernyataan yang sesuai dengan kaidah pergeseran kesetimbangan adalah ada beberapa macam di sini disebutkan. Dari gambar tersebut kita menganalisa pernyataan yang sesuai dengan kaidah pergeseran kesetimbangan itu adalah yang pernyataan penambahan CH3COOH itu menyebabkan reaksi akan bergeser ke arah kiri. Seperti itu Bu. Mungkin presentasi dari kami cukup. Mohon masukannya dari teman-teman dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Novita dan kelompoknya. Oke, dari kelompok yang lain nih, kelompoknya Robin, kelompoknya Bahtiar. Apakah ada jawaban yang berbeda untuk bagian tentang kesetimbangan ini tadi? Ada jawaban lain atau semuanya sama semua? Pasti ada pendapat atau masukan mungkin? Sama Bu jawabannya. Sama Trias, oke. Selain kelompoknya Trias, mungkin ada yang lainnya? Ada masukan mungkin saran dan kritik yang bisa membangun? Tidak ada? Siapa yang mau memberikan saran? Tidak ada ya? Nanti tidak ada yang dituliskan di bagian presentation kalau tidak ada masukan dari kelompok lain ini. Kasihan kelompoknya yang presentasi juga. Tidak ada ya? Atau siapa ya ini ya yang dari tadi saya tidak mendengar suaranya siapa ya? Fauzi bisa mendengar suara saya ya? Ya, bisa Bu. Gimana Fauzi tanggapannya dari kelompok 1? Ya, sangat mendukung sekali. Mendukung sekali ya, mendukung presentasinya. Oke. Iya. Oke. Kalau tidak ada sanggahan, semua setuju dengan apa yang disampaikan ya.
Untuk materi pergeseran kesetimbangan ini kan kalian sudah pernah dapatkan ya. Sebelum saya lanjutkan ke apa namanya pertanyaan berikutnya ya, hasil diskusi yang berikutnya ya. Kalian sudah belajar tentang pergeseran. Nah, ini untuk menguatkan saja ya anak-anak ya. Untuk menguatkan Ibu akan coba tampilkan sedikit video ilustrasi ya, bagaimana reaksi itu kok bisa bergeser, apa hubungannya dengan asam apa namanya penyangga nanti ya, itu juga penting. Baik, Ibu akan sharekan dulu untuk videonya, kita lihat sama-sama, kalian amati, ini ilustrasinya mudah sekali dipahami. Bila bola dari kanan berpindah ke kiri, akan berubah menjadi kotak merah. Sebaliknya, bila kotak merah dari kiri berpindah ke kanan, akan berubah menjadi bola biru. Bagaimana apabila kecepatan perpindahan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri sama? Perhatikan, setelah beberapa saat, jumlah kotak di kiri dan jumlah bola di kanan selalu berubah, tetapi terlihat tetap sama, seolah tidak mengalami perubahan. Halo, bertemu dengan Ibu Martina anak-anak. Sudahkah kalian menerapkan pola hidup seimbang hari ini? Cara menerapkan pola hidup seimbang. Silakan Miss Chemistry. Terima kasih Ibu Martina. Dalam reaksi kimia ada prereaksi dan ada pula hasil reaksi. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi yang bersifat reversibel, yaitu reaksi yang berlangsung dua arah atau reaksi bolak-balik, di mana hasil reaksi dapat bereaksi kembali menjadi prereaksi. Contoh dari reaksi reversibel adalah reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Amonia yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi gas nitrogen serta gas hidrogen. Pada reaksi reversibel yang terjadi pada sistem tertutup, di mana tidak ada perpindahan materi, kesetimbangan akan tercapai jika laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Pada kondisi tersebut tidak ada perubahan yang teramati secara makroskopis. Konsentrasi prereaksi dan hasil reaksi seolah-olah tidak berubah atau tetap. Namun secara mikroskopis, reaksi bolak-balik terus berlangsung. Atau dengan kata lain, kesetimbangan bersifat dinamis. Sesuai dengan asas Le Chatelier yang dikemukakan oleh Henri Louis Le Chatelier, ketika pada sistem kesetimbangan dilakukan perubahan terhadap suhu, konsentrasi, volume atau tekanan, maka sistem akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk meniadakan pengaruh perubahan itu dan akan menghasilkan kesetimbangan baru. Kesetimbangan baru dapat dicapai apabila sistem menggeser arah kesetimbangan. Kali ini kita akan mempelajari pergeseran arah kesetimbangan yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi dan perubahan tekanan atau volume. Sedangkan pengaruh perubahan suhu akan dibahas pada video selanjutnya. Perhatikan ilustrasi jungkat-jungkit yang berada pada keadaan seimbang berikut. Apabila beban dari ruas kiri ditambah, sistem tidak akan seimbang lagi, sehingga beban dari ruas kiri harus digeser ke ruas kanan untuk membuatnya jadi seimbang. Sebaliknya, apabila beban di ruas kiri dikurangi, sistem akan menggeser beban ke kiri untuk membuatnya seimbang lagi. Demikian juga dengan reaksi yang berada pada keadaan setimbang. Bila pada sistem kesetimbangan dilakukan perubahan konsentrasi, maka sistem akan bergeser menjauhi ruas yang ditambah konsentrasinya dan akan menuju ruas yang dikurangi konsentrasinya. Oke, nah itu tadi gambaran singkat ya tentang kenapa kok bisa reaksinya itu bergeser begitu. Nah ini juga sekalian Ibu kuatkan juga ya. Nanti kita bahas sama-sama. Di pertanyaan yang keempat tadi, jika pada reaksi tersebut ditambah 1 tetes larutan KCN pekat, perkirakan apa yang akan terjadi? Ya. Karena ada pertanyaan, kira-kira warnanya itu tambah coklat atau tambah apa? Tadi jawabannya Novita tadi apa? Ketika ditambah KSCN pekat tadi, larutannya berubah menjadi apa? Lebih coklat tua, Ibu. Lebih coklat lagi. Berarti kalau lebih coklat lagi, reaksinya akan bergeser kemana? Kanan. Ke kanan ya, bagus, betul sekali begitu. Nah ilustrasinya seperti tadi, gambar kotak tadi. Ternyata
kondisi yang tidak teramati ya. Tidak teramati tadi diilustrasikan seperti timbangan tadi yang jungkat-jungkit kotak sama bunder-bunder tadi gitu. Baik. Nah, itu untuk bagian kesetimbangan. Nanti hubungannya bagaimana dengan buffer kita ya, karena hari ini yang kita pelajari baru kepada sistem kerjanya, jadi belum ke penerapan dan lain sebagainya. Masih sistemnya tuh gimana toh prosesnya. Oke, nah kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini ada kelompoknya Fauzia tadi Robin. Saya pengen dengar suaranya dia ini. Ayo coba, dia boleh menyampaikan tentang asam basa Bronsted Lowry, ya. Untuk dia ada Bu. Iya, Bu. asam basa Bronsted Lowry ini kan kalian sudah belajar ya beberapa waktu yang lalu waktu belajar asam basa itu ada yang namanya asam konjugasi, basa konjugasi. Nah, ini nanti ada hubungannya ketika kalian masuk kepada reaksi buffer gitu ya. Kalau kalian amati itu kan ada panahnya yang gambarnya itu kayak panah bolak-balik gitu. Berarti itu artinya reaksi yang berlangsung kepada di teori asam basa Bronsted Lowry itu masih menggunakan sistemnya kesetimbangan. Ya, jadi reaksinya itu masih reversible. Oke, dia boleh silakan disampaikan dari 4 reaksi itu ya. Ditentukan spesies mana saja yang jadi asamnya, basa konjugasi dan lain sebagainya. Silakan dia. Ya, terima kasih, Bu. Jadi yang nomor 1 itu kan reaksinya CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO- dan H3O+. Maka untuk pasangan asam basa konjugasi yang pertama itu adalah CH3COOH dengan CH3COO-, di mana yang CH3COOH-nya itu sebagai asamnya dan basa konjugasinya adalah CH3COO-nya. Sementara yang pasangan kedua itu adalah pasangan H2O dengan H3O+, yang H2O-nya itu sebagai basanya dan asam konjugasinya adalah H3O+. Itu Bu yang reaksi yang pertama. Untuk reaksi yang kedua, di situ ada H2O ditambah CN- menjadi OH- dan HCN. Untuk pasangan yang pertama, itu adalah H2O menjadi H2O dan OH-, di mana yang OH2O-nya itu sebagai asam dan OH-nya sebagai basa konjugasinya. Sedangkan untuk pasangan yang keduanya adalah CN- dan HCN, Bu. Sehingga dia dikatakan pasangan asam basa konjugasi karena CN-nya itu basa dan asam konjugasinya adalah HCN. Itu reaksi yang kedua. Reaksi yang ketiga adalah reaksi antara H2SO3 dan H2O menjadi HSO3- dan H3O+. Untuk pasangan asam basa konjugasi yang pertama adalah H2SO3 menjadi HSO3-, di mana asamnya itu H2SO3 dan basa konjugasinya adalah HSO3-. Sedangkan pasangan yang kedua adalah H2O dan H3O+. H2O menjadi H2O sebagai basanya dan asam konjugasinya adalah H3O+. Yang keempat, reaksinya adalah reaksi antara NH3 dengan HC2O4- yang akan membentuk H2C2O4 dan NH2-. Untuk pasangan asam basa konjugasi yang pertama, yaitu NH3 dengan NH2-, di mana NH3-nya itu sebagai asamnya dan NH2-nya sebagai basanya. Sedangkan pasangan yang kedua adalah HC2O4- dan H2C2O4. Yang sebagai basa adalah HC2O4-nya dan yang sebagai asam konjugasinya adalah H2C2O4. Itu hasil diskusi kelompok kita, Bu. Oke, terima kasih dia. Nah, sebelum saya tanggapi ya dari kelompok lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Atau mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Kok bisa seperti itu? Mungkin ada yang sudah lupa materi Bronsted Lowry-nya.
Ada dari kelompok lain mungkin, kelompoknya Arif dan kelompoknya Ira mungkin ya. Ada yang mau disanggah atau ditanyakan? Terima kasih Patri. Ada? Sudah, kalau di kami sudah sama Pak, sama Bu. Oh, sama ya kelompoknya Ira, baik. Oke, kalau misalkan tadi kita perhatikan sama-sama ya anak-anak ya. Di bagian yang nomor 1 dan di bagian yang nomor 2, ini saya menyoroti di H2O-nya. Benar ya? Tadi disampaikan di reaksi nomor 1, H2O yang bereaksi dengan CH3COH sama cuka, itu H2O-nya bertindak sebagai basa. Benar ya? Tetapi ketika masuk di reaksi nomor 2 yang direaksikan dengan ion Cn-, H2O-nya itu bersifat apa tadi? Asam. Asam. Nah, ini berarti sifat H2O ini gimana? Ada yang punya pendapat? Bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Iya. Tergantung dia direaksikan dengan siapa, Bu. Iya, bagus gitu ya. Jadi jangan bingung loh, kok yang di nomor 1 tadi kok kayaknya basa, kok nomor 2 kok dia bisa jadi asam? Karena H2O posisinya bisa jadi asam, jadi basa, tergantung dia dipasangkan dengan siapa. Oke, kelompok dia, terima kasih. Bagus sekali ya hasil diskusinya. Nah, sekarang kita menuju ke kelompok yang terakhir ini. Saya mau minta siapa ya ini ya? Minta tolong Ita mungkin bisa menyampaikan hasil diskusinya untuk materi prinsip kerja larutan penyangga. Nah, untuk bagian ini ya, itu harus ada hubungannya loh dengan bagian yang pertama dan yang kedua tadi. Ya, silahkan. Ita, bisa disampaikan mungkin poin nomor 1 sampai nomor 3 saja boleh. Silahkan Ita. Ada? Ernita ada? Oh iya, baik. Siap, Jebul. Bu. Mas, Ada Ibu. Oh, nganu Niko sok Ada bohong. Ibu. iya ada ya. Oke, Ernita bisa Iya. menjawab ya. Nomor 1 Iya. sampai nomor 3. Bakso Dereng. Kami Sisa. sudah berdiskusi Ibu, dan pendapat kami untuk nomor 1, bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga. Larutan penyangga mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Jika ditambah sedikit asam, maka ion basa konjugasi akan menyeimbangkan asam yang ditambahkan. Yang kedua, di dalam larutan penyangga yang mengandung kesetimbangan ion H2PO4- atau HPO4-2- dituliskan reaksi kesetimbangannya dan ditentukan spesies asam basa konjugasinya. H2PO4- ditambah dengan HO- menghasilkan HPO4-2- ditambah dengan H2O. Yang ketiga, jika di dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, bagaimanakah reaksi kesetimbangannya? Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambah sedikit asam kuat, ion H+ dari asam kuat akan menaikkan konsentrasi H+ dalam larutan, sehingga reaksi kesetimbangan larutan terganggu. Reaksi akan bergeser ke kiri. Namun, basa konjugasi H+ akan menetralisir H+ dan membentuk Ha, sehingga pada kesetimbangan yang baru tidak didapat perubahan konsentrasi H+, yang berarti besarnya pH dapat dipertahankan pada kisarannya. Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Ernita. Dari kelompok lain, apakah ada yang tidak setuju? Mungkin bahasanya kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang tidak setuju mungkin? Dari kelompok, saya cek satu-satu dulu aja deh. Dari kelompoknya Mahfud, ada yang tidak setuju atau semuanya setuju? Idem, Bu, sama. Sama. Kelompok 2, kelompoknya dia tadi, gimana?
Ada yang berbeda? Intinya sama, tapi ya bahasanya saja Bu yang beda. Oke, sip. Jadi sudah sama ya, karena memang teori ya kalau memang dipelajari dengan baik ya mungkin perbedaan hanya pada peletaan bahasa saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Ernita. Ya, anak-anak, jadi apa yang sudah didiskusikan ya oleh teman-teman kalian tadi semuanya sudah baik, sudah bagus. Nah, kalau misalkan tadi disampaikan ya di bagian kesetimbangan yang nomor 2. Nah, ini itu ada yang pernah tahu nggak? Ini kan ion fosfat ya. Ini ada yang tahu nggak? Kesetimbangan fosfat itu ada di mana ya? Ini ada di tubuh kita. Coba sambil dicari-cari di buku juga boleh. Jadi yang nomor 2 itu aplikasinya kan nggak mungkin dituliskan kalau tidak ada penerapannya. Itu ada di mana ya? Ada yang tahu? Ada yang di dalam tubuh kita. Kira-kira di mana? Apa ada yang tahu enggak? Penyangga ini tuh ada di mana? Darah ya? Ada di darah ya. Oke, nah jadi apa yang kita pelajari itu ada penerapannya anak-anak. Nah di dalam tubuh kita itu ada penyangganya. Kenapa kok harus ada penyangga? Oke, nah kita masuk kepada bagian kita yang terakhir ya. Kalian sudah belajar dengan baik, sudah mempelajari banyak hal tentang materi kita hari ini. Ternyata penyangga itu ada hubungannya ya dengan materi yang sebelumnya. Ada hubungannya dengan kesetimbangan, ada hubungannya dengan reaksi Bronsted-Lowry dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, penyangga ada yang di dalam tubuh. Jadi tubuh kita ini dilengkapi. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sudah sangat sempurna. Bagian detail terkecil itu sudah dibuat. Kenapa kok harus ada penyangga? Kalau misalkan tidak ada, misalkan ya, kita makan banyak hal, terus kemudian diolah di dalam tubuh, terus kemudian kalau tidak ada penyangga di dalam tubuh, pasti mungkin kita bisa kelebihan asam atau kelebihan basa, bisa muncul penyakit dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu juga sudah dilengkapi dengan larutan penyangga secara alami. Nah, silahkan di bagian refleksi ya, refleksi kalian buat tinggal menulis aja ya di LKPD kalian buat kira-kira dari pembelajaran hari ini kalian merasa gimana? Merasa senang atau tidak ya? Kalau senang alasannya kenapa, kalau enggak itu alasannya apa? Kemudian materi yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana? Terus kemudian materi apa yang mungkin belum dipahami, silakan kalian boleh tuliskan di situ ya, dicetang salah satu, terus kalian tulis alasannya apa, terus kalian tuliskan kira-kira masukan untuk kegiatan pembelajaran hari ini menurut pribadi kalian bagaimana. Nah, setelah kalian isi 2 menit aja, silakan kalian boleh masuk ke LMS ya. Di situ nanti ada soal, ada post-test yang bisa kalian kerjakan gitu. Saya kasih waktu 2 menit, silakan boleh dikerjakan. Hasilnya tentunya nanti langsung masuk ya, langsung saya bisa melihat. Kemudian nilainya bagaimana, nanti kalian bisa langsung lihat sendiri pada LMS-nya. Jadi nilainya langsung keluar ya, pertanyaannya nggak terlalu sulit. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ya, sambil menulis apa yang menjadi refleksi. Saya mau minta pendapat dari Arif mungkin. Arif, untuk materi hari ini kira-kira apa yang sudah kamu pelajari? Yang sudah kamu dapetin itu apa? Materinya apa aja hari ini? Jadi hari ini kalau saya sih dapatnya penyangga itu terdiri dari 2 komponen paling tidak. Jadi asam sama basa konjugasi atau basa sama konjugasi. Kemudian ternyata juga di dalam tubuh kita juga terdapat sebuah sistem penyangga. Mungkin itu dari yang saya dapatkan hari ini. Iya, terima kasih Arif. Jadi yang kalian pelajari hari ini tentang penyangga dan sistem kerjanya. Nah, minggu depan kita mau masuk kepada perhitungan pH-nya ya.
silakan kalian boleh mulai belajar lagi seperti hari ini. Materi sudah saya berikan di LMS seperti minggu lalu. Silakan kalian baca dulu, ada videonya, ada mini quiz yang harus dikerjakan untuk latihan dulu ya. Baik. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan semangat yang baru, dengan kondisi yang baru. Semoga semuanya tetap sehat ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat ketemu lagi. Siang Ibu. Bu, terima kasih Bu. Siang Bu Agnes, terima kasih.